Shalom buat keluarga kami, sahabat kami dimanapun saat ini berada. Kami dari keluarga Bangun mengundang kita semua untuk bersama-sama masuk pada malam hari ini dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan. Ya, sedikit memang agak terganggu karena kebetulan rumah kita bersebelahan dengan aula dan di sana banyak terikat, tertambat domba-domba kurban ya. Untuk itu mari kita sama-sama memakluminya dan saling menghargai sesama umat Tuhan. Terima kasih. Dan sebelumnya kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu ya Bapa, sebab hari ini Engkau adakan untuk dapat kami ya Bapa hidup seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas hidup kami, keluarga kami, saudara kami dimanapun saat ini berada ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengar firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami dan keluarga dan saudara kami dimanapun saat ini berada ya Bapa, dan memberikan pengertian bagi kami ya Bapa, agar setiap firman yang kami dengar dan kami baca kami dapat memahami dan mengerti ya Bapa. Kiranya firman Tuhan itu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semuanya ya Tuhan, ampunkan kami atas segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan yang pertama dari Perjanjian Lama. Kita masuk dalam Imamat 2 ya. Kita masuk dalam Imamat 2, korban sajian. Apabila
seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi dan diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya. Selanjutnya kita ke Perjanjian Baru. Kita sampai kepada Kisah Para Rasul 3 ya. Tania teruskan ya. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazar itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ketika orang itu tetap karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang menguruni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Pujilah Tuhan, pada malam hari ini kita telah membaca satu pasal dari Kisah Para Rasul dan satu pasal dari Kitab Perjanjian Lama.
Ya, dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat ini adalah aturan-aturan peribadatan bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah Yahweh sebagai pemimpin dan sebagai raja, karena pada masa ini belum ada raja yang memimpin bangsa Israel, jadi Allah sendiri. Jadi pada masa itu hubungan Israel dengan Allah itu sebagai hubungan antara raja dengan rakyatnya atau dengan kuasa Allah yang maha tinggi itu. Jadi negara teokrasi istilahnya kan. Allah sendiri yang memimpin bangsa itu secara langsung dan berbicara kepada Israel, mengatur Israel dalam hal hubungan antara mereka, dalam hal hubungan bagaimana cara beribadatan. Inilah yang disebut dengan negara teokrasi pada masa itu karena belum ada raja. Jadi segala aturan-aturan tentang bagaimana peribadatan, tentang bagaimana hubungan antara sesama Israel dan bagaimana hubungan antara Israel dengan Allah diatur sendiri oleh Allah dan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ini yang kita lihat dalam kitab Imamat pasal 2 tentang korban-korban sajian. Dan pada malam hari ini kita membaca dari perjanjian baru tentang Petrus Petrus orang lumpuh. menyembuhkan orang lumpuh. Ya, terpuji Tuhan. Ada satu hal yang memberkati kita pada malam hari ini. Siapa dia yang memiliki satu nama yang berkuasa? Dia adalah pemimpin, dia adalah yang kudus dari tempat maha tinggi dan diutus ke dunia ini dengan rencana Allah sendiri, dalam rancangan Allah supaya kita mengalami keselamatan, mengalami kehidupan yang kekal, karena dia adalah pemimpin yang kepada kehidupan tadi katanya kan. Siapa nama itu? Yesus. Ya, nama Yesus. Jadi nama Yesus itu berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Itu yang kita lihat dari pembacaan pasal 3 ini. Ketika Petrus berjalan ke bait Allah dan dia masuk ke bait Allah, sebelum memasuki bait Allah itu ada di sana dengan sebutan pintu gerbang bait Allah. Ya, jadi namanya pintu gerbang itu adalah gerbang indah. Ya, dan di gerbang indah itu duduk seorang yang lumpuh. Dia mengharapkan suatu belas kasihan dari Petrus supaya Petrus memberikan uang kepadanya kan. Tetapi apa kata Yesus? Aku tidak. Apa katanya? Emas dan perak tidak ada padaku. Ya. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan apa yang kita lihat? Orang lumpuh itu berjalan. Jadi ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kenapa ada kuasa di dalam nama Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa hanya dengan menyebut nama Yesus, orang yang lumpuh bertahun-tahun yang meminta-minta di gerbang indah itu bisa berjalan. Sehingga apa yang terjadi pada orang lumpuh itu membuat orang lain tercengang, takjub. Karena dia selama berpuluh-puluh tahun duduk di gerbang indah, tetapi ketika Petrus menyebut demi nama Allah, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, orang lumpuh itu berjalan. Dia tidak hanya berjalan, tapi katanya tadi sampai melompat-lompat serta memuji Allah. Ya. Nama Yesus berkuasa. Kenapa nama Yesus itu berkuasa? Karena dia adalah yang kudus, benar, dan ia memimpin kepada hidup. Dia adalah pemimpin yang membawa manusia kepada kehidupan. Itulah makanya nama Yesus
berkuasa, dan dia adalah Mesias yang diutus untuk melakukan rencana dan kehendak Allah di bumi. Ya, jadi ada kuasa di dalam nama Yesus karena dia adalah yang diurapi. Ya, Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Sehingga orang-orang yang ada di situ semua takjub dan memuji Allah. Kita melihat di sini apa yang dikerjakan oleh Petrus itu bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kuasanya, tetapi dengan kuasa nama Yesus. Oleh karena itu, setiap kita yang mengalami kelumpuhan dalam kerohanian kita, ya, kita bisa saja lumpuh secara rohani, ya kan? Bukan lumpuh secara fisik, tapi kita lumpuh secara rohani, yang artinya kita mengalami kelemahan di dalam kerohanian kita, kelemahan dalam jiwa kita, kekhawatiran, ya, tidak bisa mengalami kemajuan di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita, maka kita boleh menyebut nama Yesus, karena nama Yesus itu berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ini adalah anugerah bagi orang percaya sebenarnya. Anugerah yang begitu besar yang dikaruniakan Allah melalui nama Yesus itu, tetapi kadang-kadang kita tidak percaya kepada nama itu. Sama dengan bangsa Israel pada zaman Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus sampai mereka menyalibkan Yesus. Mereka lebih memilih orang jahat dibebaskan daripada membebaskan Yesus dari hukuman, sehingga katanya Pilatus sendiri merasa bahwa tidak ada kesalahan di dalam diri Yesus. Tapi oleh karena ketidakpercayaan mereka pada zaman itu kepada Yesus, mereka lebih memilih Barabas dibebaskan, sang penjahat, daripada Yesus sendiri. Oleh karena itu mereka tidak akan mengalami kuasa nama Yesus dalam kehidupannya. Marilah kita senantiasa percaya kepada nama Yesus dalam hidup kita, ya. Dalam pribadi kita, jangan sampai kita lupa akan nama Yesus itu. Marilah kita percaya dalam nama Yesus keluarga kita akan dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus keluarga kita akan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus keluarga kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia ini. Hanya Yesus yang dapat berikan. Dan apa yang tidak kita pahami melalui rancangan Tuhan dalam diri Yesus sendiri akan memimpin kita kepada kebenaran Allah. Karena Yesus itu adalah pemimpin dan kebenaran, tadi katanya kan di dalam pembacaan kita. Sehingga pada saat Petrus berkhotbah di Serambi Salomo itu, dia mengungkapkan bagaimana Yesus itu siapa. Ya, dikatakan tadi Musa sendiri sudah menubuatkan nama Yesus, iya kan? Iya. Dikatakan tadi, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Ya. Dan Yesus itu bukan sekedar nabi, tapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini dan berbicara kepada manusia dan memberikan suatu harapan kepada manusia, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, maka kuasa dosa itu telah dipatahkan oleh Yesus sendiri melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kita mendapat bagian dari perjanjian yang diadakan Allah kepada Abraham
melalui Yesus Kristus. Karena jika kita membaca pada kitab Matius bahwa Yesus itu ada garis keturunan pertama sekali disebut Abraham. Jadi silsilah Yesus itu pertama sekali dikatakan bahwa Abraham disebut di sana. Jadi perjanjian ketika Allah membuat suatu perjanjian dengan Abraham, dia katakan dari keturunanmu akan lahir memberkati seluruh bangsa-bangsa. Itu digenapi di dalam kehadiran Yesus di dunia ini. Jadi oleh karena itu Yesus itu bukan hal yang jadi begitu-begitu saja, tetapi dia adalah rancangan Allah dan dia adalah Allah sendiri dan namanya berkuasa. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengagungkan nama Yesus dalam kehidupan kita, sebut dia karena namanya berkuasa, dan mengagungkan Yesus dalam keluarga kita karena nama Yesus berkuasa. Di dalam kelemahan kita, dalam kelumpuhan kita, dalam segala sesuatu yang melumpuhkan kita, ingat nama Yesus, maka kita akan diberikan kekuatan. Amin. Amin. Dan keluarga kita dipulihkan. Terpujilah Tuhan. Sebelum masuk ke dalam doa syafaat kita angkat pujian kita. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita angkat sekali lagi ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya, abang penting doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami di rumah ini ya Tuhan, untuk melaksanakan mesbah keluarga, untuk menyembah nama-Mu dan untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat hidup dan beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rumah tangga ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami, yaitu Papi dan Mami.
Kiranya Engkau memberkati mereka berdua ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, umur panjang, rezeki, dan juga kesabaran dan ketabahan untuk mengajari kami dan mendidik kami semua anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau juga memberkati Kak Dian dan Bang Aril serta keluarga mereka. Kiranya Kau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan, yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak papi dan mami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Kau berikan kami kepintaran dalam pendidikan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan bisa menjadi berkat dan garam dan terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat, dan bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga mengetahui keinginan kami semua masing-masing ya Tuhan. Kiranya Kau bantu kami untuk mendapatkannya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Tuhan virus corona telah melanda di dunia ini ya Tuhan, terutama negara Indonesia yang tercinta ini Bapa. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau pulihkan kembali dunia ini ya Tuhan. Cepat Engkau akhiri pandemi virus corona ini ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dan kegiatan kami normal seperti pada biasanya ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan. Engkau berikanlah kekuatan bagi mereka ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ya Tuhan, Engkau sembuhkanlah ya, Engkau jamah tubuhnya dari penyakit ini ya Bapa. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka semua dari obat-obat yang mereka minum ya Bapa. Kami berbuat negara kami ya Tuhan, biarlah tetap kiranya Tuhan tetap campur tangan atas bangsa kami, menjadikan kami bangsa yang kuat, bersatu, tidak mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Di tengah wabah yang melanda, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap menaungi kami, menaungi pemimpin kami yang berkebijakan. Biarlah roh-roh perpecahan, kerusuhan, dampak ekonomi yang buruk Tuhan jauhkan dari kami. Biarlah pemimpin yang berkebijakan beserta kami rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ini dapat bersatu padu dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami percaya kuasa lawatan Tuhan bagi bangsa ini nyata. Kuasa lawatan Tuhan kami rasakan di setiap pribadi-pribadi, rumah tangga yang ada di negara ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dari keluarga ini kami naikkan pada malam hari ini, kami panjatkan kehadirat-Mu, kehadapan tahta-Mu, sorga mulia, tempat-Mu yang maha kudus. Bapa, dengarkanlah seruan kami. Biarlah Engkau memandang kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa saat ini juga Engkau memandang kami dan mendengar seruan kami dari surga-Mu yang mulia, surga-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami makin mengenal Yesus Kristus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, nama yang berkuasa Bapa. Ajar kami untuk senantiasa mengenal nama Yesus dan mengagungkan nama Yesus dan menyebut nama Yesus dalam kehidupan kami, karena nama itu berkuasa untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi setiap pribadi-pribadi dan juga bagi setiap keluarga-keluarga. Pada hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di bumi ini Tuhan. Tuhan membangun suatu hubungan yang baik di dalam suatu keluarga untuk menyaksikan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami untuk senantiasa Tuhan
mendengar suara-Mu dan mengasihi Engkau Tuhan di dalam keluarga kami, karena Engkau akan berkarya dan bekerja bagi keluarga-keluarga pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Pemulihan terjadi dan bapa-bapa semakin mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak semakin mengasihi orang tuanya. Terima kasih Tuhan buat segala rencana dan rancangan-Mu bagi keluarga dan bagi umat manusia Tuhan. Nama-Mu lah yang terpuji dalam situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Biarlah kami semakin menyadari akan rancangan-Mu bagi setiap umat-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menuntun kami dan memimpin kami, karena Engkau adalah pemimpin yang membawa kepada kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga kiranya memberkati seluruh keluarga kami yang terkena imbas COVID ini, dan juga yang terkena PHK Bapa, kiranya dipulihkan dan memberikan solusi. Kiranya Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga dalam menghadapi situasi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia dan di dunia ini, denominasi apapun dia Bapa, karena gereja ini adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau sebagai kepala gereja Tuhan. Berkatilah Bapa umat-Mu, berkatilah gereja-Mu, agar melalui gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, mengenalkan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati keluarga hamba-Mu Bapa. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih pertolongan dan pembelaan Tuhan senantiasa. Berikanlah kesehatan kepada Bapak kami dan umur yang panjang. Dan berkatilah anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga dan menantu hamba-Mu dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Biarlah segala harapan dan doanya Tuhan kabulkan Bapa. Dan Kau memberkati Erastus Ketar dan Leonel Nathan, kedua putra hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati penyertaan pembelaan-Mu turun senantiasa atas mereka Bapa, dalam rancangan masa depan mereka ada di tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan istirahat dan tidur. Kiranya Kau menyertai kami, tidur kami malam ini, dan besok pagi bangun kami dalam keadaan sehat dan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Kau sempurnakan doa dan permohonan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, saudaraku. Pada malam hari ini kita begitu diberkati dengan pujian penyembahan kita kepada Allah, pembacaan firman Tuhan yang boleh membangun kita, memberkati kita, dan memberikan kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan jika keluarga kita kuat, kota kita kuat, negara kita akan kuat. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat malam. God bless you. God bless you.